saya diisolasi di ruang 3x3 sendirian, diinfus, jadi obat juga saya nggak inget apa aja, tapi pagi, siang, malam ada yang disuntik lewat infus, ada yang oral. Pokoknya saya ikutin aja lah semua SOP dari rumah sakit dan dokter ya. Waktu itu berapa lama sampai akhirnya dinyatakan sembuh, Kang Yana? Saya di rumah isolasi 4 hari, di rumah sakit 11 hari. Ya, kurang lebih 2 minggu ya berarti ya. Ya. Alhamdulillah. Baik. Atur nuhun Kang Yana, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Enggak. Baik. Dari Bandung saya ke luar Pulau Jawa lagi. Saya sapa Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ada Pak Zulkarnain Kadir. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Zulkarnain. Kabar sehat Kendari? Alhamdulillah sehat. Cerah. Cerah ya. TKA sehat di ya TK-nya kan belum masuk ya, sudah banyak penolakan dari banyak kalangan termasuk DPR. Kalau kami sih gampang sebenarnya nolak TKA itu. Tinggal palang aja di pintu masuk gerbang kota, kita tutup, selesaikan nggak masuk. Berani Pak? Berani, apa yang bikin takut? Masyarakat mendukung kok. Oke, baik. Tapi di Kendari sudah PSBB ya Pak? Belum, kita sudah mengajukan seminggu yang lalu, tapi memang masih dalam pengkajian di tingkat provinsi untuk diajukan ke Kementerian Kesehatan. Oke, tapi sejauh ini masih aman ya Pak Kendari ya? Sejauh ini kita bisa bilang, alhamdulillah kalaupun ada penambahan tidak signifikan ya, 1, 2 gitu, dalam beberapa hari. Oke. Tapi sebelum ada wabah ini, di Kendari sendiri Pak, di kotanya Pak ya, bukan di daerah lain ya, di Konawe dan sebagainya, banyak TKA Pak atau orang asing? Sebenarnya kalau di Kota Kendari sendiri tidak ada, karena tidak ada wilayah tambang di Kota Kendari. Yang ada di beberapa kabupaten di sekitar Kota Kendari yang berbatasan langsung dengan Kota Kendari. Katakan kalau yang jadi heboh hari ini yang 500 TKA yang akan masuk itu kan ke Kabupaten Konawe. Ya. Jadi. Tapi maksud saya sebagai titik transit, misalnya kan mungkin ada berapa hari. Ya, melintas. Kalau melintas di Kota Kendari, iya. Karena dari bandara, kemudian masuk, melintas ke kabupaten. Jadi, cuma melintas saja lewat di Kota Kendari. Ya, baik. Pak Zulkarnain, terima kasih Pak. Sudah meluangkan waktu untuk kegiatan. Baik, saya sapa sekarang Wakil Bupati Kebumen, Jawa Tengah, ada Pak Arief Sugianto. Saya akrabnya manggil Mas Arief ini. Mas Arief, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Mas Marki, untuk Pak Ihsan Abdullah, staf khusus Wakil Presiden, Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor, Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, Pak Zulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari. Ada Pak Dikson juga ya di Taput ya. Sehat ya Pak Mas Arief ya? Alhamdulillah baik. Kebumen hari ini cerah, alhamdulillah. Cerah ya. Ya. Ini Wakil Bupati juga cerah nih kayaknya. Baru kena air wudhu ya, habis duha nih kayak ini. Amin. Kapan mulai? Kebumen sudah PSBB ya Pak? Alhamdulillah belum. Belum ya. Karena kemarin kita sempat dengar, misalnya Wali Kota Semarang itu mengistilahkan Jogotongo ya Pak ya, yang disampaikan oleh Pak Ganjar juga ya. Gubernur Jawa Tengah. Jogotongo. Jadi belum diberlakukan PSBB tapi aman ya Pak? Alhamdulillah sampai sekarang aman terkendali. Aman, oke. Baik, kita akan sapa juga, ini belum tersambung kayaknya ya, dengan Bupati Bogor, Jawa Barat, ada Ibu Ade Yasin. Coba kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ade Yasin. Oke, belum tersambung. Begitu juga kita belum tersambung dengan Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Pak Rahmat Effendi, yang akrab dipanggil Kang Pepen. Belum tersambung juga, oke. Baik, saya ke Pak Ihsan Abdullah dulu, staf khusus Wakil Presiden. Pak Ihsan, peran apa yang sebenarnya diberikan oleh Pak Jokowi kepada Kiai Ma'ruf sebagai Wakil Presiden di tengah wabah virus corona ya? Karena ini banyak yang nanya juga ini, Pak Pres kemana aja nih di tengah pandemi? Monggo Pak Ihsan. Iya, saya kira saya mengaturkan salam dulu nih ke Kang Yana, ada
Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Pak Ihsan. Saya dengar sudah sehat afiat ya, alhamdulillah ya. Amin, amin. Alhamdulillah. Juga para bupati kita semua ini yang telah hadir, Kendari juga. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Margi itu benar, bahwa sekarang ini sedang terjadi atau dilakukan semacam pembagian tugas masa COVID ini. Presiden mengurusi semua yang berkaitan dengan persoalan-persoalan regulasi, logistik, dan seterusnya. Nah, Pak Wapres ini lebih fokus pada bagaimana menata kehidupan beragama ya semasa COVID ini berlangsung dan sebentar lagi akan berakhir. Dan alhamdulillah kelihatannya COVID ini sudah selesai tugasnya, segera selesai dengan semua membersihkan semua aspek, termasuk berhasil membersihkan fasilitas umum, rumah ibadah, ya, dan alhamdulillah termasuk membersihkan langit, terutama langit Jakarta. Sekarang kalau kita lihat, Bung Margi, langit Jakarta juga sudah bening. Jadi itu tandanya bahwa corona segera berakhir masa tugasnya. Oke, konkretnya dalam bentuk apa yang dilakukan oleh Pak Wapres ini, Pak Ihsan? Ada banyak hal yang dilakukan. Tetap mengkoordinasikan atau melakukan monef dengan gubernur-gubernur kepala daerah untuk bagaimana pelaksanaan dan kondisi daerah masing-masing, seperti yang sudah dilakukan dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, karena di sana dengan evaluasi itu sekaligus melihat laporan perkembangan terakhir, apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dibantu dan apa yang harus difasilitasi oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Wapres. Jadi saya kira ini satu hal yang sangat positif. Pak Wapres daily bahkan bisa memantau bagaimana kebijakan pemerintah pusat ini dapat dijalankan di pemerintah daerah, oleh gubernur, kepala daerah, dan bupati, wali kota di Indonesia. Itu baik. Jadi Pak Ihsan lebih kepada menjaga umat ya, lebih kepada tugas-tugas yang menyangkut keagamaan yang porsinya diberikan. Saya kira itu yang fokusnya, dan sekali lagi tadi juga berkaitan dengan pelaksanaan bantuan stimulit ya dari Presiden dengan berbagai kebijakan. Tentu itu ada menjadi kewajiban atau bidang tugas dari Pak Wapres untuk melakukan monitoring dan evaluasi jauh mana implementasi kebijakan yang baik tersebut dapat dilaksanakan pada tatanan di tingkat pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah tingkat 2 di kabupaten dan kota. Oke. Apa yang menjadi catatan kantor wakil presiden terkait tugas dan langkah dari pemerintah dalam penanganan wabah ini? Ya, tentu yang menjadi catatan adalah masih belum dipatuhinya berbagai ketentuan atau regulasi yang harusnya dijalankan dalam rangka pembatasan penyebaran COVID ini. Itu yang pertama. Lalu juga menjadi evaluasi adalah bagaimana belanja daerah dapat dilakukan untuk fokus kepada penanganan COVID. Sehingga dipastikan tidak akan ada yang menderita kekurangan makan atau kelaparan pada masa COVID ini. Itu menjadi concern. Sekaligus juga yang berkaitan dengan pendidikan tentu bisa dimonitoring bagaimana dapat dilaksanakan walaupun tidak di masa social distancing ini tidak bertemu dengan gurunya atau dosennya.
Karena ini ternyata banyak juga universitas yang mahasiswanya sangat banyak dan itu beribu yang sekarang program, misalnya contoh program semester akhir, ya mereka sedang skripsi. Nah ini ada kemandekan karena tidak terjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen. Nah ini juga menjadi perhatian, belum lagi di tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Tentu ini juga menjadi bagian perhatian dari Pak Pres. Oke, Pak Iksan, kita juga ingin tahu Pak, sejauh mana daya jangkau kewenangan dari Wakil Presiden melihat persoalan tadi. Misalnya ada persoalan koordinasi yang tidak akurat antara pemimpin daerah dengan pemerintah pusat, misalnya dengan Kemenhub atau instansi lain. Koordinasi saya kira dilakukan itu per weekly, ya, bahkan bisa 2 kali, bahkan setiap saat apabila memang dianggap penting, ya, antara Presiden dan Wapres, sehingga dipastikan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Presiden itu dalam tataran implementasi dapat dipantau langsung oleh Pak Wapres. Dan Pak Wapres juga mempunyai menteri yang terkait, ya, sehingga bisa melakukan koordinasi dengan menteri terkait. Sehingga tidak akan ada masalah seharusnya apabila regulasi yang selama ini sudah dilakukan dengan baik dikemas, ya, dalam bentuk stimulis bidang ekonomi, kesejahteraan dan segala macam dilaksanakan, dan itu adalah terakhir di tingkat pemangku wilayah yaitu Pak Gubernur dan para bupati dan wali kota yang melaksanakan. Saya kira tidak akan ada masalah, dan konsentrasi pada saat ini adalah bagaimana pemberian utama penanggulangan COVID ini. Jaring pengaman sosialnya ya. Ya, sehingga konsentrasi yang lain, ya, belanja-belanja yang lain, saya kira ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden harus ditangguhkan dulu, ya, sampai dengan masa COVID ini berakhir. Baik, terima kasih Pak Iksan Abdullah, staf khusus Wakil Presiden. Sekarang kita juga sudah bersama Bupati Bogor, Jawa Barat, ada Ibu Ade Yasin. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Bupati. Waalaikumsalam, selamat pagi semua. Sehat ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita langsung ke Ibu Ade Yasin nih, karena ini wilayah yang perbatasannya banyak bersentuhan dengan daerah lain, kemudian juga sudah melaksanakan PSBB. Kita ingin tahu dulu ini evaluasinya. Ini sekarang sudah masuk yang fase kedua kalau nggak salah ya Ibu Ade ya? Iya. Sudah diperpanjang ya? Kedua, iya. Sudah diperpanjang ya. Bagaimana Ibu Ade melihat efektivitas dan kepatuhan dari warga Kabupaten Bogor? Ya, sebenarnya kunci dari suksesnya PSBB itu adalah kepatuhan masyarakat. Kalau masyarakat patuh, insya Allah tidak ada PSBB yang tidak berhasil. Tetapi yang menjadi masalah adalah ini, kita sudah menerapkan social distancing ataupun physical distancing, pemakaian masker dan lain sebagainya, sudah dihimbau dari jauh-jauh hari. Tetapi ternyata mungkin hanya sekitar 40% lah yang mematuhi, dan juga yang 30% mungkin tidak keluar rumah. Jadi masih banyak orang yang keluar rumah, masih banyak orang yang pergi untuk keperluan juga yang belum jelas ya, dan ya dengan alasan bahwa saya harus cari makan dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang paling akhir-akhir ini yang paling memprihatinkan adalah setiap hari ada penambahan kasus positif dan rata-rata mereka bekerja di Jakarta. Gitu. Jadi pernah satu hari ada 1 minggu yang lalu sebelum PSBB kedua, itu ada satu hari 31 orang yang positif, 28-nya adalah yang bekerja di Jakarta. Dan ada yang kemarin itu ada sekitar 6 orang, 4 orangnya itu bekerja di Jakarta dan 2 orang transmisi lokal. Jadi yang paling mengkhawatirkan adalah mereka yang di perbatasan. Jadi jumlah positif yang terbanyak itu ada di perbatasan DKI Jakarta, merupakan wilayah penyangga DKI Jakarta, diantaranya Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cilengsi, dan Bojonggede. Di Bojonggede karena transmisi kereta api, juga di wilayah-wilayah seperti Parung Panjang juga itu perbatasan dari Tangerang Selatan. Dan beberapa zona merah awalnya adalah mereka yang terpapar di Jakarta. Oke. Kemudian karena sudah memasuki fase kedua, ada langkah
penindakan nggak Bu? Karena tadi tingkat kepatuhan masih rendah. Ya sekarang kita tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah yang berkaitan dengan ketertiban umum atau di jalan raya berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, karena di PSBB sendiri kan tidak diatur aturan yang cukup tegas. Hanya ada aturan yang kita melihat dari peraturan Menteri Kesehatan, tapi kita melaksanakan PSBB tapi aturannya ada di karantina kesehatan atau aturan karantina kesehatan di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020. Jadi saya pikir kalau yang melanggarnya cukup parah, misalkan kita sudah melaksanakan PSBB ini pertama masih ditoleransi, tindakan kita masih juga pembinaan. Tapi kalau sekarang saya perintahkan kalau yang memang masih bandel itu diperlakukan tegas. Misalkan ada kendaraan yang masuk ke Bogor tapi tujuannya juga nggak jelas atau memang mau mudik, itu suruh putar balik, jadi tidak boleh masuk kawasan kami begitu. Dan untuk yang pelanggaran masker sama juga tidak boleh melintas, karena semua wilayah yang merah itu adalah wilayah wajib penggunaan masker. Jadi itu supaya mereka jarak saja. Tapi tindakan yang memang berkaitan dengan hukum, misalkan ini kita melihat dulu, karena tidak sembarangan juga kita menerapkan hukum ya. Jadi kalau misalkan ada pelanggaran ketertiban umumnya, ya kita berlakukan perda ketertiban umum begitu. Ini yang memang dari awal kita agak sulit menerapkan, karena kan di dalam pelanggaran PSBB tidak sama dengan pelanggaran dalam karantina kesehatan. Jadi kita harus memilah-milah hukuman mana yang kira-kira cocok diterapkan begitu. Jadi pada pelaksanaannya memang kalau memang ada pelanggaran seperti perusahaan yang membandel atau retail yang membandel buka di luar jam kerja yang ditetapkan oleh PSBB, yaitu kita berlakukan peraturan pemerintah kabupaten. Jadi ya kita kasih peringatan, kalau memang bandel ya kita cabut izinnya begitu aja. Jadi lebih kepada pembinaan. Oke. Bu Bupati, punten, ini ada informasi juga yang kami terima bahwa di sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor itu masih ada masjid yang menggelar Jumatan dan Tarawih, padahal sudah PSBB. Kemudian ini kan kita tahu juga di wilayah Bogor ini banyak sejumlah sentra industri ya. Ini masih ada sejumlah pabrik yang tetap beroperasi dengan jumlah buruh yang cukup banyak. Nah, bagaimana langkah dari Pemda menghadapi ini? Iya, ini juga salah satu kendala ya. Jadi kita sudah ada seruan bersama antara Prokopimda, MUI, Dewan Masjid, DMI ya, dan FKUB. Tetapi masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa masjid adalah tempat yang tidak mungkin terpapar oleh penyakit. Masjid adalah tempat kita berdoa dan mendekatkan diri pada Allah. Itu memang betul. Tetapi dalam wabah seperti ini kan kita harus menghindari kerumunan-kerumunan. Dan memang ada yang ya namanya di Bogor kan ya, tahu sendirilah bagaimana masyarakatnya dengan jumlahnya yang paling besar se-Indonesia, 5,9 juta jiwa sekarang, dengan berbagai pemahaman dan juga bahkan ya dicap dulu Bogor ini banyak orang yang tinggal di sini macam-macam ya, ada macam-macam di sini. Saya nggak mau menyebutkan, pokoknya paham lah. Jadi kita sudah melaksanakan himbauan, bahkan Pak Camat dengan Muspika juga sudah melaksanakan pembinaan. Tapi ketika mereka bersikeras juga sulit juga kita untuk larang ya begitu, kalau udah mengatasnamakan ini keyakinan saya begitu. Jadi ya saya bilang kalau memang ini bandel terus ya kita sulit untuk bagaimana Bogor juga bisa mengurangi angka kematian atau angka positif begitu. Jadi memang pernah ada kejadian di salah satu kecamatan Kemang, sholat Jumat tetap dilaksanakan ya dengan berbagai argumentasi, sudah kita tidak bisa larang, tetapi pada saat rakaat kedua ada kejadian orang jatuh dan langsung meninggal. Nah, ini tidak langsung ditolong, malah lari tunggang langgang semuanya begitu. Jadi saya bilang, nah kalau kejadian begini ternyata tunggang langgang. Kemarin ketika kita sosialisasikan mereka meyakini bahwa tidak akan ada sesuatu begitu. Nah ini juga barangkali salah satu pelajaran untuk orang-orang yang memang masih susah dikasih tahu ya, diberitahu. Jadi
Ya begitulah akhirnya jadi agak sulit juga karena ini masalah keyakinan begitu. Jadi daripada kita juga akhirnya menjadi bentrok karena keyakinan, kan ini lebih parah lagi dengan kerawanan sosialnya ya. Jadi kita pelan-pelan saja yang menyangkut agama ini kita turunkan kiai-kiai MUI untuk terus bersosialisasi dan mengedukasi masyarakat bahwa kerumunannya ini yang berbahaya, bukan ibadahnya. Ibadahnya bisa dilaksanakan di rumah, bisa dilaksanakan dengan keluarga, tapi kerumunan ini yang berbahaya. Nah, kalau pabrik Bu yang masih tetap beroperasi? Nah, ini pabrik juga ada kendala. Kita sudah sampaikan bahwa yang melaksanakan protokol kesehatan dengan dengan juga penggantian shift ya antara karyawan. Ya memang ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan dari 8 yang dikecualikan itu. Di antaranya adalah alat-alat APD yang memproduksi alat-alat APD itu memang kita boleh di dalam. Tetapi perusahaan di luar itu memang masih ada yang dengan alasan ekspor, impor dan lain sebagainya. Dan itu memang kontradiktif. Ini yang saya keluhkan juga antara surat bupati Perbub yang kita keluarkan dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bahwa yang ekspor impor itu dibolehkan. Sementara di kami itu rata-rata perusahaan itu ekspor impor. PMA juga banyak gitu loh. Jadi artinya ini sulit ketika kami ingin menegakkan hukum bahwa dengan alasan ada ada peraturan dari Kementerian Perindustrian yang mengecualikan gitu. Baik. Nah, jadi dalam Ibu, situasi seperti jadi Ibu Ade sebagai bupati merasa nggak berdaya kalau urusan sama pusat ya? Ya, bukan nggak berdaya, kita sudah berikan edukasi juga pada mereka bahwa kalaupun memang harus begitu, ini tetap lakukan protokol kesehatan. Artinya dengan penjarangan karyawan, dengan tetap memakai masker dan hand sanitizer dan lain-lain, juga harus saya minta kepada perusahaan untuk melakukan tes rapid test untuk supaya bahwa perusahaan ini aman begitu. Jadi kalau tidak, kita akan berikan teguran dan kemungkinan kalau masih membandel ya kita akan evaluasi begitu. Oke, ya. Baik. Terima kasih Ibu Ade Yasin. Nanti kita lanjut lagi dan kita nanti masih ada Kang Yana, ada Pak Nixon, ada Pak Zulkarnain, ada juga Mas Arief ya, dan masih ada Pak Iksan. Nanti kita lanjut, tapi kita harus break dulu pendengar Trijaya, dan kami undang Anda kembali yang ingin berpartisipasi, silakan ya. Kalau mau tanya, kasih masukan, atau mungkin ada tanggapan dari Anda terkait tema kita, yakni PSBB, mudik, dan bansos, silakan di 0812 111 1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami ya. MNC Trijaya FM. Polemik akan kembali setelah break iklan yang berikut ini. Special Social Distancing. Kata iklan download aplikasi Trijaya di Google Play dan App Store melalui handphone Anda di MNC Trijaya FM. Jadikan bulan suci Ramadan di tengah pandemi COVID-19 sebagai momen terbaik untuk selalu dekat bersama semua anggota keluarga. Tak perlu kemana-mana, sahur, buka puasa, dan semua kegiatan hanya di rumah aja. Hotel Luminor Jakarta menawarkan berbagai paket Ramadan di rumah aja. PSBB atau paket sahur dan buka bersama di rumah aja bareng keluarga mulai dari Rp35.000. Menu sedekah sehat dan berbagi bisa untuk tim medis, pekerja harian, pengendara motor, dan orang yang kurang mampu mulai dari Rp35.000 atau bisa disesuaikan dengan anggaran dan jumlah packs. Nah, buat Anda yang nggak mau repot, tersedia juga paket long stay mulai dari Rp275.000 per malam untuk periode menginap minimal 14 hari. Buat yang mau private social distancing atau self-isolation, bisa juga disiapkan menu sahur, berbuka, bahkan laundry. Info lebih lanjut, hubungi 021 2268 6888 atau Instagram @luminorkota. Mau pulsa gratis dan hadiah uang puluhan juta rupiah? RCTI kembali hadir dengan program kuis yang pastinya nemenin hari-hari kamu jadi makin semangat.
Ayo ikuti kuis jari-jari di RCTI setiap hari jam 10:30 siang, jam 1:15 siang, jam 4 sore, dan jam 7:15 malam. Live hanya di RCTI, tentunya dipandu oleh Gracia Indri. Caranya, download aplikasi RCTI Plus, scan QR Code sebanyak-banyaknya yang muncul di layar TV kamu, dan pemenang yang beruntung akan dihubungi dan akan mendapatkan hadiah langsung berupa pulsa dan jawab pertanyaan dari host. Jika jawaban kamu benar, kamu akan mendapatkan hadiah uang tunai. Jari-jari, buat kamu yang lagi di rumah aja sambil nonton RCTI dapat rezeki. Informasi lebih lanjut, cek di Instagram @official_RCTI dan Instagram @RCTI+Official. Cari-cari. Jangan dulu mudik lebaran. Dari yang pertama ini kurang suara lagi. Walau rindu kampung. Yuk dukung gerakan Kami Bisa Kami Peduli. We Acting bekerja sama dengan USS dan PPA didukung oleh MNC Peduli dan Kemenparekraf hadir membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Kami Bisa Kami Peduli untuk mendorong masyarakat Indonesia berkontribusi membantu UKM-UKM yang terkena dampak wabah virus corona dan mengajak Anda untuk turut serta berpartisipasi dalam gerakan ini. UKM yang akan dibantu dalam gerakan ini adalah UKM sektor F&B dan sektor fashion. Hanya kecil dari Anda. Cukup dengan berdonasi Rp5.000, Anda sudah mendonasi 1 buah masker kain dan jadilah bagian dari gerakan 100.000 masker kain yang disumbangkan untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang masih sehat. Tidak hanya itu, dengan donasi ini, Anda juga mendukung gerakan Zero Waste, memberikan APD lebih untuk tenaga kesehatan, dan juga membantu UKM fashion untuk terus berkembang. Untuk UKM F&B, dengan mendonasikan Rp20.000, Anda sudah mendonasi 1 nasi box untuk mereka yang bertugas di garda terdepan demi meminimalisir dampak corona. Lebih dari itu, Anda juga ikut membantu para UKM F&B yang terkena dampak untuk terus berjalan. Info lengkap, kunjungi www.mncpeduli.org dan Instagram @kamibisakami_peduli. Kembali di Polemik Trijaya Network, spesial social distancing. Baik pendengar Trijaya, kita lanjut lagi di Polemik Spesial COVID-19. Saya Margi Sarip masih menjadi host Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 2 Mei 2020, dan kita masih membahas tema PSBB, mudik, dan bansos. Sekarang saya ke Wakil Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Kang Yana Mulyana. Kang Yana, bagaimana pelaksanaan PSBB? Tidak hanya di wilayah Bandung ya, tapi juga Bandung Raya, karena ini menyangkut perbatasan dengan wilayah lain. Ada Kabupaten Bandung Barat, Bandung, sampai Sumedang juga ya. Silakan Kang Yana. Ya, jadi sejak tanggal 24 April, 5 wilayah Bandung Raya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang bersama-sama melakukan PSBB karena memang terjadi peningkatan kejadian COVID ini cukup tinggi. Khusus di Kota Bandung karena sebelum Kota Bandung atau Bandung Raya melakukan PSBB sudah ada beberapa daerah lain yang melakukan PSBB sehingga Kota Bandung berupaya melihat apa kekurangan, apa kelebihan di daerah-daerah yang sudah lebih dahulu melakukan PSBB sehingga mudah-mudahan
PSBB yang dilakukan di Kota Bandung bisa berhasil dengan baik dan harapannya tidak perlu diperpanjang. Dan sejak awal kami semua sepakat karena PSBB ini kepentingannya adalah soal kesehatan, sehingga standar yang digunakan adalah standar protokol kesehatan WHO. Sehingga di Kota Bandung itu kami minta petugas di lapangan untuk tegas tapi humanis penerapannya. Alhamdulillah setelah seminggu PSBB dilakukan di Kota Bandung, terjadi penurunan kendaraan masuk itu sekitar 30%, kemudian tanggal 30 itu masih sekitar 229 yang positif, tapi tanggal 1 Mei itu hanya ada penambahan 1 orang. Jadi mudah-mudahan PSBB ini linear dengan pengurangan penambahan yang positif COVID. Meskipun kami juga lakukan survei ke masyarakat, jadi di satu sisi masyarakat sudah persepsinya bahwa virus corona ini sekitar 70% lebih itu membahayakan. Orang takut keluar, takut ini. Tapi ternyata masih cukup banyak masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah, itu masih sekitar 44%. Jadi kami terus lakukan himbauan sosialisasi. Kalaupun terpaksa keluar itu tadi standar protokol kesehatan WHO itu harus tetap dilakukan, masker, sarung tangan. Sekarang itu physical distancing-nya sudah 2 meter. Kemudian kalau pulang ke rumah itu segera apa yang digunakan dipakai, diganti, dicuci, ganti dengan yang baru. Dan selalu tangan itu selalu harus bersih, dan tidak boleh selama di luar rumah itu menyentuh area muka, mata, hidung, dan mulut. Nah, itu sumber. Kang Yana, punten, kalau untuk yang kasus lokal transmission-nya berapa persen di wilayah Bandung? Apanya? Yang kasus lokal transmission. Kan kalau kita di Bandung itu tadi sampai tanggal 1 itu sekitar 230 yang positif. Jadi, nah, kenapa Mas Margi? Maksud saya dari kasus yang positif itu ya, ada data nggak? Maksudnya lebih banyak karena impor case, karena orang yang dari luar tertular kemudian masuk wilayah Bandung. Karena kita tahu kan ada yang tertular dari klaster HIPMI juga ya, kalau nggak salah ya. Nah, maksud saya yang kasus penularan secara lokal berapa banyak di wilayah Bandung? Kelihatannya nggak terlalu tinggi. Jadi memang klaster Bandung itu kan yang tinggi itu dari Lembang, GBI Lembang, GBI Baranang Siang gitu ya. Itu yang tinggi. Yang terakhir itu ada kasir pegawai Indomaret atau minimarket lah. Itu dari GBI juga gitu ya. Jadi kalau penambahan yang lain sih klaster kelihatannya relatif nggak ada ya. Cuman memang tadi kayak si pegawai minimarket ini tanggal 6 Maret itu dia sudah dinyatakan positif. Tapi karena dia mungkin dia takut dipecat, diberhentiin, dia tetap bekerja. Masuk gitu ya. Nah, itu kan dia berinteraksi dengan cukup banyak orang. Ini yang selalu kita khawatirkan. Makanya kenapa kita selalu sampaikan ke masyarakat betapa pentingnya kita diam di rumah 14 hari itu, karena menurut teori masa inkubasi si virus corona COVID-19 ini kan 14 hari. Kalau dia sekarang sebelum 14 hari, hari ke-13 ternyata dia nggak sabar keluar, kemungkinan kan dia bisa menularkan atau tertular. Nah, berarti hari ke-13 harus tambah lagi 14 hari. Berarti nanti kita 27 hari harus diam lagi di rumah. Terus berulang. Nanti kalau hari ke-12 penambahan, begitu tambah 14 hari lagi. Jadi PSBB ini kita minta masyarakat betul-betul kita mari sama-sama melakukannya secara serempak dan bersama-sama. Karena tadi tujuannya kan memutus mata rantai
si masa inkubasi virus ini? Ya saya sampaikan ke masyarakat karena saya sudah pernah jadi penderita positif COVID, saya bilang cukup saya lah yang merasakan sakit dan beratnya perjuangan melawan virus ini. Jangan sampai ada warga saya lagi yang harus merasakan beratnya perjuangan melawan virus corona ini. Jadi saya sampaikan, mari, karena kalau nggak bersama-sama, nggak serempak, ya tadi, karena saya lihat sekarang cukup banyak di masyarakat ini orang tanpa gejala, karena dia mungkin daya tahan tubuhnya baik, dia merasa sehat, dia jadi hidden carrier, dia justru bisa menularkan ke orang lain. Makanya pentingnya diam di rumah itu ya, itulah. Gitu. Kalau menurut Kang Yana, PSBB Bandung Raya efektif? Kalau saya belum bisa menyimpulkan terlalu dini, tapi dengan penurunan kendaraan masuk ada 30%. Kemudian tadi setelah seminggu sampai di angka 229 yang positif. Kemarin tanggal 1 itu hanya ada 1 penambahan, sehingga tanggal 1 itu ada 230 yang positif. Jadi penambahan 1 orang dalam 1 hari itu mudah-mudahan ini menunjukkan hal positif. Tapi saya nggak bisa menyimpulkan terlalu dini ini karena kita harus lihat juga penyebaran di wilayahnya. Tapi mudah-mudahan lah, karena tadi semangatnya ke masyarakat ini, mari kita lakukan bersama-sama dan serempak untuk memutus mata rantai. Karena kan si virus ini barang mati. Kalau dia nggak nempel di inang, nggak nempel di manusia, dia di jalan raya, dia mati sendiri kan 14 hari. Itu penting. Ya. Atur nuhun pisan, Kang Yana sudah bercerita dari Bandung ya. Sekarang saya sapa dulu Bupati Tapanuli Utara. Ini ada Pak Nixon Nababan ya. Pak Nixon, meskipun belum diterapkan PSBB, kita ingin tahu dulu pergerakan warga Taput dari daerah lain, Pak, yang mungkin sudah masuk zona merah, bagaimana di sana? Ya, terima kasih Pak Margi. Memang itulah yang selama ini kita coba lakukan dengan intens bagaimana caranya agar para pendatang yang masuk ke Tapanuli Utara ini bisa kita tekan. Yang pertama tentu selalu kita lakukan himbauan-himbauan dan kemudian juga kita coba berikan arahan-arahan juga kepada perantau kita, terutama mahasiswa. Tapanuli Utara ini, Tapanuli Raya ini paling banyak memberangkatkan orang-orang yang sekolah, mahasiswa. Nah ini sekarang mahasiswa-mahasiswa ini kita minta untuk jangan pulang, tetap di daerah masing-masing. Dan ini sekarang kita lagi petakan semua mahasiswa-mahasiswa kita yang di luar Tapanuli Utara. Nanti akan kita berikan bantuan kepada mereka, mungkin bersumber dari APBD kita. Mungkin bulan 5 ini kan kita coba berikan kepada mereka, kita transfer sehingga mereka di sana bisa tenang. Jadi sampai sejauh ini yang mudik ke Tapanuli Utara itu masih bisa kita tekan, ya, masih bisa kita arahkan. Kita harapkan juga ke depan, ya, bahwa orang yang mudik ini juga jangan lagi masuk ke Tapanuli Utara. Bandara Internasional Silangi juga sudah ditutup dan kita posko-posko di tiap perbatasan karena kita Trans Sumatera. Jadi Trans Sumatera setiap posko itu sejak 3 bulan lalu kita sudah buat posko pengawasan dan setiap ada yang masuk kita awasi terus. Apalagi dengan sekarang makin meningkat, itu posko-posko kita buat arahan-arahan. Jadi kalau misalnya datang dari zona merah itu langsung kita lakukan tindakan-tindakan agar jangan sampai nanti akibat dari zona merah ada
bawa penyakit, bawa virus, itu jadi berbahaya. Nah sekarang kita coba buat karantina-karantina di tiap desa, di tiap kecamatan, sehingga orang yang harus terpaksa mudik itu, walaupun larangan sudah kita buat surat perintah larangan, instruksi untuk tidak pulang, namun harus pulang, misalnya jalan darat sudah dari Jakarta, dari Lampung, dari Bengkulu, dia udah menempuh 2-3 hari, kemudian kita suruh balik juga tidak manusiawi. Nah ini kita buat tempat buat mereka di sekolah-sekolah, kita karantina, kita buat dapur umum. Memang ada beberapa penolakan, cuman kita jelaskan pelan-pelan bahwa mereka itu bukan langsung otomatis sudah terpapar virus corona gitu. Ya, Pak Nixon, kalau di Taput sendiri meskipun belum diterapkan PSBB, tapi sudah ada prakondisi, misalnya sudah ada langkah dari Pemda untuk edukasi, sosialisasi misalnya soal physical distancing, masyarakat sudah mulai terbiasa memakai masker, kemudian juga sudah ada mulai pengurangan kegiatan yang mengundang kerumunan massa misalnya? Ya, sudah. Jadi kayak sekarang ini tempat-tempat ibadah itu semua sudah mengikuti anjuran pemerintah, gereja-gereja sudah tutup ya dan melakukan pelayanan secara daring, begitu juga. Pesta-pesta juga biasanya di tempat kita ini Kamis, Jumat, Sabtu itu pesta ya. Ini sekarang pesta bubar. Memang efeknya juga petenun kita ini jadi tutup ini semua karena sudah tidak lagi ulos. Nah ini sekarang kita harus bantu mereka ya karena rata-rata mayoritas juga Tapang Utara ini petenun ulos. Nah, tinggal masalahnya yang sekarang di pasar-pasar rakyat. Pasar-pasar rakyat ini yang kalau kita bubarkan tidak mungkin karena di situ semua aktivitas ekonomi. Nah, tinggal kita dengan Muspida sudah selalu rapat koordinasi dan setiap pasar-pasar di kecamatan itu selalu ada dari pemerintah daerah, dari TNI Polri untuk selalu mengawasi masyarakat wajib pakai masker dan kita siapkan semua wastafel, cuci tangan. Jadi kalau tidak ada bawa masker kita siapkan. Kalau memang tidak patuh terhadap anjuran kita, ya kita suruh pulang, nggak boleh masuk pasar. Memang ini yang sekarang pasar rakyat ini. Nah, dari zona merah yang datang dari zona merah ke pasar itu kita awasi, jadi tidak boleh bergabung ke dalam pasar. Cukup dia di luar saja dan kemudian tidak boleh kita suruh pulang. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan masalah social distancing. Mudah-mudahan Tapang Utara ini tidak bertambah lagi yang positif. Berapa kasus terakhir di sana, Pak Nixon? Kasus terakhir kita OTG itu sekarang 78, ODP itu 4, kemudian PDP sudah 0. Yang positif sekarang 1 dan sudah makin membaik, makin sehat di Medan. Kemudian yang meninggal sudah 2 orang PDP. Ini semua rata-rata karena kontak-kontak ini sebenarnya. Seperti tadi yang dibilang oleh Bupati Bogor itu yang sebenarnya pengaruhnya di situ. Sebenarnya yang dari zona merah ini yang mesti sebenarnya segera melakukan juga tindakan-tindakan melarang warganya keluar daerah lain. Nah itu yang berbahaya membawa virus. Minimal di daerah-daerah perbatasan zona merah itu harus ada pengawasan melekat dari TNI Polri. Nah kita mudah-mudahan tidak berkembang lagi ya. Dan ini sudah ada penurunan sekarang yang PDP itu sampai 0 dan Masa Sakit Tarutung ini sebagai RSUD kita ini ditentukan sudah dengan keputusan Kemenkes kita rujukan, nah, cuman kita rujukan 8 kabupaten kota belum dibekali dengan alat-alat yang memadai, jadi sehingga masih kita harus rujuk ke Medan. Ketika rapid test, kemudian kita harus swab, ya, kemudian bawa ke Medan, kemudian ke rumah sakit USU. Terus sebelum rumah sakit USU itu harus dikirim ke Litbangkes pusat, itu bisa makan waktu 10 hari. Nah, kemarin sudah minggu yang lalu rumah sakit USU sudah bisa mandiri, itu sudah bisa 2-3 hari keluar hasil swabnya. Nah, kalau bisa, ini kan
dari Tapanuli Utara, Tapanuli Raya ke Medan itu makan waktu 6-7 jam. Nah, resiko di jalan dan lain sebagainya kan ini juga harus kita perhitungkan. Nah, kita Rumah Sakit Tarutung sebenarnya sudah harus disiapkan oleh pemerintah pusat juga alat-alat yang memadai. Ya. Kalau harus sampai laboratorium diberikan kepada kita, alhamdulillah ini sangat bagus sekali sehingga nanti Tapanuli Raya ini yang kita semua Kabupaten Tapanuli Raya kita rujukannya ini bisa kita langsung mandiri, kita bisa keluar. Kita juga udah cari di pasar-pasar yang jual laboratorium, yang jual alat alkes itu Pak ya. Susah juga Pak dapatnya. Nah, kayak rapid test kemarin itu harganya juga sangat tinggi kita beli. Apalagi alat swab itu sangat tinggi. Nah, ini harus ada sebenarnya pemerintah pusat. Sebentar Pak Nixon, bukannya itu di drop dari pemerintah pusat ya? Belum, ada yang di drop, tapi sekarang ini permintaan kita belum dikirim lagi. Ada yang kemarin diberikan oleh Kementerian Kesehatan itu ventilator, Pak. Kemudian ada yang diberikan oleh Pemprov itu sekitar 100 rapid test, itu pun sudah habis. Nah kemarin kita beli sendiri ada 200 rapid test, kemudian ada perantau-perantau Tapanuli Utara mengirimkan rapid test, itu yang kita pakai sekarang. Nah rapid test ini ternyata juga ada dua rapid test yang buatan China itu hanya bisa mendeteksi satu gitu ya. Nah yang buatan Belanda, buatan Jerman gitu, dia bisa mendeteksi dua gitu, agak lebih akurat gitu. Nah ini juga masalah juga di daerah kita. Nah mungkin pemerintah pada kesempatan ini juga mumpung ada di sini staf ahlinya staf ahlinya Wakil Presiden, ini mungkin juga bisa kami sampaikan juga Pak, agar kiranya ini kan Sumatera Utara itu kan Pak Iksan, itu Medan itu di ujung itu ibu kotanya Sumatera Utara. Nah kita di Raya ini agak ke belakang lagi. Tapanuli Raya, Tapanuli Utara itu kita ke Medan itu 6 jam Pak, 7 jam. Itu kalau Nah, kita sekarang ini rumah sakit rujukan ditentukan Kemenkes. Kalau bisa dibekalilah kita alat laboratorium. Nah, kemarin saya sudah meninjau, kita lagi bangun semua sekarang rumah sakit itu tempat-tempat isolasi segala macam itu. Kita sudah bangun, mudah-mudahan 1 minggu ini selesai dan paling lama 2 minggu selesai semua ruangan sama tempat untuk laboratorium. Cuman alatnya ini yang sekarang ini. Baik, Pak Bupati, selain peralatan, bagaimana dengan dokter dan tenaga medis termasuk perawat? Ya, kemarin terpapar ada sampai 56 petugas medis kita terpapar dari hasil rapid test. Nah, sekarang kita isolasi semua, Pak. Di ruangan rumah sakit semua diisolasi, menunggu hasil swab mereka keluar. Karena kemarin langsung kontak dengan salah satu yang positif di Medan itu ada kontak dengan si pasien. Kemudian setelah keluar hasil swabnya dari Litbangkes positif, dari USU negatif, nah ini dia ada perbedaan hari, gitu ya. Nah, mungkin katanya karena pengaruh obat, jadi sehingga kesehatannya membaik, sehingga hasil swab USU itu negatif dari Litbangkes positif. Nah ini kita tracking semua, ada kena itu dari hasil rapid test sampai 56 orang tenaga medis kita. Sekarang kita isolasi semua. Oke, baik. Tapi masih mencukupi ya Pak ya? Maksud saya jumlah dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya masih mencukupi ya? Kalau melihat kita sebenarnya kalau semua Tapanuli Raya ini harus kita menjaga hal terburuk Pak Margi ya. Hal terburuk misalnya terjadi, Tapanuli Raya harus rujuk ke kita semua yang 8 kabupaten kota tentu tidak cukup. Ini juga permintaan kita kepada Pak Iksan agar kiranya nanti di pusat Pak Iksan, mohon juga ada relawan-relawan dokter dikirim ke kita ya untuk menambah bagaimana mengendalikan nanti semua penyebaran ini. Mungkin kalau di daerah Bogor, daerah Jakarta itu kan banyak dokter ya. Di daerah kita ini sangat minim sekali. Ya. Kemarin karena ada kebijakan kita membuat insentif dokter spesialis lebih tinggi dari Medan, maka ada yang mau masuk sini. Nah, ini yang kendala buat kita. Tapi sudah disampaikan ke
Pak Gubsu, Pak Edi Rahmayadi, Pak? Sudah kita sampaikan, kita suratin Bapak Gubernur, Kemenkes juga sudah kita surati apa yang kita perlu. Ini mudah-mudahan didengar juga ya oleh para dokter, tenaga medis, putra daerah Tapanuli Raya ya. Mudah-mudahan kan bisa ada langkah lebih cepat ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak Nixon, nanti kita lanjut lagi. Pak Zulkarnain, mohon tunggu dulu Pak. Mas Arief juga kita mohon tunggu juga. Nanti kita lanjut lagi ya, karena kita harus ikuti dulu pendengaran Trijaya. Lintas Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan lanjut lagi di Polemik Trijaya spesial COVID-19. 104.6 Trijaya FM Jakarta. Live dari iNews Tower Jakarta. Live streaming di trijayafm.com. Follow Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube @trijayafm. Serius nih habis ini lagu apa sih demi masa nih? Belum ya? Oh enggak, itu filler ya? Ada. Filler. Pendengar Trijaya, Anda menyimak lintas informasi Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ditugaskan menata kehidupan beragama selama pandemi COVID-19, termasuk koordinasi implementasi kebijakan pemerintah pusat bersama kepala daerah. Dalam Polemik Trijaya spesial COVID-19, PSBB, mudik, dan bansos, Staf Khusus Wapres Ihsan Abdullah menyatakan beberapa perhatian Wapres diantaranya terkait pelanggaran PSBB, refocusing belanja daerah, dan tantangan pembelajaran jarak jauh. Di kesempatan yang sama, Bupati Bogor Ade Yasin mengakui kontradiksi antara peraturan Bupati dan izin dari Kementerian Perindustrian yang masih memperbolehkan operasional perusahaan ekspor-impor dan PMA. Bupati Ade meminta perusahaan tersebut tetap menaati protokol kesehatan, termasuk rapid test bagi pekerjanya. Sementara untuk pelanggaran PSBB lainnya, pembinaan edukasi dan penegakan hukum akan diterapkan. Sesuai tema Hari Pendidikan Nasional hari ini, belajar dari COVID-19. Mendikbud Nadiem Makarim mengajak seluruh insan pendidikan di tanah air mengambil hikmah serta pembelajaran dari krisis COVID-19. Menurut Mendikbud, melalui situasi ini, untuk pertama kalinya, guru-guru melakukan pembelajaran online dengan menggunakan perangkat baru dan menyadari sebenarnya pembelajaran bisa terjadi dimanapun. Demikian Lintas Trijaya, saya Dean Benitez. Kita kembali ke Polemik Talkshow akhir pekan terhangat. Spirit of Ramadan demi masa bersama Ustaz Masrur Huda dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala habibillah. Amma ba'du, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, Ramadan yang ke-9 ini kita bersama-sama masih khusyuk di dalam menikmati indahnya Ramadan ini. Saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan yang istimewa ini Al-Faqir ingin menyampaikan salah satu hikmah tentang pertanyaan dua malaikat dan fitnah kubur. Ketika rohnya fulan yang salih dinaikkan ke langit yang ketujuh dan dikembalikan ke barzahnya, maka ditanya tentang 3 hal: siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa yang kamu katakan tentang yang diutus di tengah-tengah kamu. Maka ruh yang salih ini menjawab pertanyaan yang pertama, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Dan apa yang kamu katakan tentang yang diutus di tengah-tengah kamu? Ia kemudian menjawab, dia adalah utusan Allah. Maka malaikat kemudian terheran, bertanya kembali kepada ruhnya fulan, bagaimana kamu mengetahui semua itu?
Ia menjawab, aku membaca kitab Allah serta beriman dan membenarkannya. Lalu setelah proses tersebut dijawab semua pertanyaan kubur, malaikat kemudian mendengarkan seruan dari langit. Yang tadi dulu aja. Bukanlah baginya hamparan dari surga dan lapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Maka demikian sebaliknya para pendengar rahimakumullah, ketika rohnya ini buruk ditanya tentang pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan apa yang kamu katakan tentang yang diutus di tengah kamu, dia mengatakan aku tidak tahu, dan aku tidak tahu. Maka malaikat bertanya, bagaimana kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat yang tidak dia bisa jawab, kemudian ada seruan dari langit dengan keras didengarkan oleh fulan tersebut. Hambaku berdusta, maka hamparkanlah baginya hamparan dari neraka dan bukakanlah baginya pintu neraka sehingga panasnya terasa olehnya dan sempitkanlah kuburan. Lantas kuburnya menyempit, kemudian tulang belulangnya berhamburan di dalam kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita mampu mengambil hikmah dari apa yang kita sampaikan dari fitnah kubur ini. Semoga bermanfaat. Ini skip aja ya. Saya Muhammad Masrur Huda dari Dompet Duafa untuk Trijaya FM. Demikian Demi Masa bersama Ustadz Masrur Huda, kerjasama Trijaya FM dan itu ada iklan lagi nih. Ini nanti terakhir buat closing. Itunya mana? Sinyal juri belum ada? Ini? Oh ya. Kembali di Polemik Trijaya Network, spesial sosialisasi. Terima kasih pendengar Trijaya, Anda masih bersama kami di Trijaya FM, The Real News and Information, dan kita lanjutkan kembali Polemik Trijaya spesial COVID-19 dengan tema PSBB, Mudik dan Bansos. Saya Margi Sarip masih menjadi host Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 2 Mei 2020, dan masih bersama narasumber kami ada Pak Iksan Abdullah, Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia, ada Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, Jawa Barat, ada Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, kemudian ada Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ada Mas Arif Sugianto, Wakil Bupati Kebumen, Jawa Tengah, dan Pak Sulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saya ingin menyapa dulu pendengar kami di seluruh tanah air yang mendengarkan program Polemik ya. Saya ingin sapa saudara-saudara kami yang mendengarkan melalui Trijaya FM Bandung, kemudian Trijaya FM Kendari, kemudian Radio Tegar Beriman, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian yang mendengarkan kami melalui Radio Planet DMC di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, kemudian yang mendengarkan kami melalui radio di Tapanuli Utara, Kebumen, dan wilayah lainnya. Baik, sekarang kita ke Jawa lagi ya. Tadi kita dari Sumatera, sekarang kita ke Jawa lagi. Saya ingin sapa Mas Arif Sugianto, Wakil Bupati Kebumen, Jawa Tengah. Mas Arif. Ya, Pak Marki. Kebumen ini kan daerah perlintasan, jalur tengahnya Pulau Jawa ini. Dan kami dengar di Jawa Tengah banyak juga ini dari Jabodetabek yang sudah mudik atau pulang kampung. Bagaimana kondisi Kebumen hari ini? Ya, kami sampaikan per hari ini untuk pendatang masuk ke Kabupaten Kebumen terdata 43.626. Ya, masuk ODP-nya ada 2.263. Ya, untuk posisi COVID pada Kabupaten Kebumen, ODP pada hari ini 2.558 dan PDP 132, positif ada 22, yang dirawat ada 13, sembuh ada 6, dan meninggal ada 3. Laki-laki sejumlah 14, perempuan ada 8, yang dari luar itu ada 16, dan kontak itu ada 6. Mayoritas
ada dari Jabodetabek. Untuk klaster Goa itu ada 58 masyarakat yang ikut kegiatan di Goa. Kemudian kita adakan rapid test yang reaktif ada 20 dan hasil swab ada 6 yang positif. Itu yang dari klaster Goa. Alhamdulillah untuk Kabupaten Kebumen ini juga terus menggiatkan sesuai anjuran dari pemerintah pusat terhadap jaring pengaman sosial. Kabupaten Kebumen, jaring pengaman sosial secara data DTKS itu ada 194.325 KK. Bantuan dari pusat yang pertama dari Kemensos, dalam bentuk sembako ada 123.463 KK. Kemudian ada perluasan atau penambahan 39.302 KK. Kemudian ada juga bantuan sosial langsung atau BST dalam bentuk uang sejumlah 27.000 KK. Kemudian dari dana desa ini juga dipersiapkan untuk JPS. Untuk maksimalnya kurang lebih Kabupaten Kebumen ada 65.000 KK. Kemudian provinsi juga menyiapkan 39.000 KK sesuai data yang diberikan kabupaten ke provinsi. Kemudian untuk Kabupaten Kebumen sendiri menganggarkan 10,2 miliar. Kemarin anggota DPRD Kabupaten Kebumen juga memberikan dana operasionalnya untuk bantuan JPS ini sejumlah 3,5 miliar. Bantuan-bantuan juga terus mengalir seperti dari Hiswana Migas ini untuk JPS 650 KK dalam bentuk sembako. Ini diberikan kepada para pedagang di objek wisata yang tentunya sudah terdampak lebih awal. Kemudian juga ada dari komunitas Tionghoa, juga ada alat-alat APD, kemudian dari Orari, alat-alat komunikasi, dan alhamdulillah kami sendiri Wakil Bupati juga memberikan seluruh gajinya 325 juta dan bantuan sembako sejumlah 5.000 KK. Kabupaten Kebumen merespon COVID ini sejak tanggal 14 Maret 2020 dengan rapat seluruh sektor dan diputuskan pada saat itu sekolah libur, study tour di stop, kemudian Popda di stop, objek wisata langsung kita tutup. Kemudian juga kita membagikan tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, baik itu alun-alun, pasar-pasar. Kemudian juga melakukan penyemprotan di tempat umum. Kabupaten Kebumen telah mendistribusikan desinfektan ke seluruh masyarakat sejumlah 887.144 liter. Oke. Dan hand sanitizer 771 liter. Itu saja. Ya. Pak Bupati nyuwun sewu, tadi itu gaji Wakil Bupati berapa lama itu yang disumbangkan? 1 tahun, saya baru jadi 1 tahun. Oh, jadi disumbangkan semua? Ikhlas ya, Pak? Luar biasa ya. Iya. Oke, baik. Lalu Mas Arief, ini kalau kita bicara jaring pengaman sosial atau bansos, sudah dieksekusi atau bagaimana? Sebagian sudah turun. Tentunya kita juga kemarin langsung merapatkan kepada seluruh kepala desa dengan camat, karena apa? JPS ini seksinya ada yang bentuknya sembako dan ada bentuknya uang, sehingga masyarakat mengenanya juga tentunya kami harus memberikan penguatan dalam pemahamannya. Oke. Oke. Baik. Tapi data nggak jadi masalah ya? Tentunya yang DTKS tentunya pasti ada sedikit permasalahan, tetapi kita mengutamakan adalah kepada masyarakat yang tentunya terdampak seperti tadi sampaikan. Oke. Baik. Mas Arief, ini kalau kita bicara mudik atau pulang kampung ya, ada data nggak berapa banyak warga Kebumen yang merantau ke Jabotabek lah misalnya kan, tidak hanya Jakarta atau mungkin wilayah lain, dan bagaimana kondisi mereka, berapa persen yang sudah kembali, kemudian mereka yang belum kembali dan tertahan, ini langkah apa dari Pemda? Misalnya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Kebumen dengan kepala daerah di Jabodetabek untuk membantu warga Kebumen yang mungkin kondisinya kurang baik karena wabah ini, tapi mereka nggak bisa pulang kampung atau ada kondisi lain. Ya, untuk data berdasarkan Badan Pusat Statistik kurang lebih 90 ribuan, yang kembali hampir separuh,
43.626 ini yang terdata sudah masuk. Dan untuk keluarga daripada perantau ini sudah dimasukkan dalam CPS. Insya Allah mereka juga komunikasinya ada yang langsung WhatsApp ke kami, insya Allah sudah lebih nyaman. Oke. Nah maksudnya kalau yang di Jabodetabek bagaimana? Jabodetabek kemarin kita komunikasi tentunya seperti di Jakarta ada bantuan di Jakarta itu sendiri. Jadi untuk kami berbicara di keluarganya. Oke, jadi koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta ya, dan dipastikan perantau dari Kebumen mendapatkan bantuan semua? Insya Allah mendapatkan bantuan semuanya. Tapi ada bantuan dari Pemkab Kebumen nggak Pak untuk perantau di luar? Tentunya yang kita jadi acuan adalah data kakaknya. Jadi kakak yang mendapatkan nanti apabila yang dari perantau memerlukan tentunya dari keluarganya yang akan memberikannya. Kita kan satu kakak. Oke, baik. Mas Arief, terima kasih ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Sekarang saya ingin ke Kendari. Saya sapa kembali Pak Zulkarnain Kadir, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pak Zulkarnain, bagaimana kondisi Kendari hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah kondisi di Kendari seperti kami sampaikan tadi, kondisinya cukup terkendali ya, karena tidak terjadi penambahan pasien positif, bahkan ada pengurangan 3 orang sembuh kemarin dari semula 29 ya, kemudian ada 11 sekarang yang kita rawat, 8 sudah sembuh dan 2 meninggal dunia. Tentu ini semua akumulatif dari upaya maksimal sudah dilakukan berpihak termasuk pemerintah. Jadi walaupun Halo Pak Zulkarnain. Ya, pendengar Trijaya, kami mohon maaf ya, ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Zulkarnain, Wali Kota Kendari. Secara parsial kita sudah melakukan darurat. Kemudian kini agak kita upayakan saat ini untuk sebagai langkah tahan. Halo Pak Zulkarnain, terputus-putus Pak suaranya Pak. Oke, baik. Kita coba tunggu sejenak ya, Pak Zulkarnain. Halo. Ya, tadi terputus Pak. Ya, tetap lanjut. Ya. Lanjut ya. Jadi sedikit yang kami upayakan beberapa waktu terakhir ini selain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kepala daerah tadi. Jadi memang PSBB ini kan sebenarnya kita butuhkan sebagai legitimasi hukum untuk melakukan langkah-langkah yang lebih serius terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Saya kira kita semua sepakat, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia menyepakati bahwa salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini adalah dengan mengurangi interaksi masyarakat. Jadi itu clear bagi kita semua. Oleh karena itu, PSBB ini kita butuhkan. Walaupun kalau saya ditanya dengan berbagai pihak termasuk teman-teman media, kalau ditanya bagaimana kesiapan pemerintah kota, saya selalu menjawab bahwa kalau ditanya kesiapan relatif, bahkan saya menyampaikan justru tidak siap sebenarnya. Kenapa? Karena kan banyak konsekuensi yang harus kita siapkan terkait ketika kita melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Dalam hal ini PSBB. Jadi saya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa ketika nanti kita menerapkan PSBB ini, kita semua bisa bahu-membahu begitu. Tidak kemudian dipikul sendirian oleh satu pihak, tapi kita bisa bersinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi saya kira itu ininya. Baik. Jadi intinya PSBB itu hanya masalah legalitas saja, tapi selama ini pemerintah kota sudah melaksanakan itu ya Pak ya? Ya, jadi secara bertahap kita sudah melakukan, misalnya yang paling kita sekarang lakukan adalah misalnya dengan pembatasan di wilayah perbatasan. Ini yang sedang kita perketat karena alhamdulillah menurut evaluasi kami, upaya yang dilakukan berbagai pihak termasuk pemerintah di dalam kota Kendari sendiri itu sudah berlangsung efektif, ya, terbukti dengan kalaupun ada penambahan pasien itu tidak signifikan, artinya penambahnya 1 atau 2 begitu, walaupun tentu 1-2 ini tetap menjadi perhatian kita tidak inginkan terus ada penambahan, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa wilayah perbatasan ini jadi penting termasuk dengan tema mudik gitu ya, kenapa kita kemudian lakukan pengetatan di perbatasan karena kota Kendari ini posisinya sebagai ibu kota provinsi sehingga tidak bisa kita menutup sama sekali. Ya. Karena tentu masih ada aktivitas mobilitas masyarakat yang masuk dan keluar kota Kendari yang memang alasan kedaruratan dan urgensinya itu kita bisa maklumi. Sehingga yang kita lakukan adalah pembatasan. Kita lakukan pengawasan yang ketat. Makanya
kami menerapkan ada kartu identitas pelintas. Jadi kita tetapkan bagi yang melintas itu ada kartu identitas dan kita bisa identifikasi lewat barcode. Jadi cepat proses pengawasannya, yang boleh melintas hanya yang punya kartu identitas. Kemudian walaupun punya kartu identitas tetap kita periksa suhu. Kalau suhunya di 38 derajat ke atas, kita wajibkan rapid test di tempat. Jadi kita sudah siapkan posko kesehatan di setiap perbatasan untuk langsung tes rapid di tempat. Jadi begitu tes rapid, kalau negatif kita bisa lanjutkan terus tetapi dengan pengawasan. Kemudian kalau positif kita lakukan 2 tindakan. Termasuk terhadap TKA di bandara, Pak? Termasuk kalau kemudian itu terjadi. Ya. Jadi kita lakukan rapid test, kalau yang positif tetapi tanpa gejala, itu kita isolasi di tempat persinggahan yang kita sudah siapkan. Ada rusunawa yang kita siapkan. Kemudian kalau yang kemudian positif dan gejalanya sudah nampak, langsung tidak ada pilihan harus masuk ke instalasi kesehatan kita dalam hal ini rumah sakit. Jadi itu bentuk-bentuk pengawasan yang kita lakukan. Kemudian yang perlu saya jelaskan juga, mungkin sekaligus curhat ini, kebetulan ada staf khusus Pak Presiden, perlu kami Curcol, ini Pak Wali Kota Curcol ya, silakan Pak. Mumpung Pak, karena kami ini daerah jauh di kawasan timur Indonesia, sehingga langka bisa dapat kesempatan, khusus terima kasih difasilitasi oleh Trijaya FM untuk menyampaikan langsung kepada staf ahli Pak Wakil Presiden. Silakan Jadi, Pak. Dampak dari upaya-upaya yang kita lakukan terkait dengan membatasi aktivitas masyarakat tentu salah satunya adalah dampak ekonomi. Ya, ini tentu kita tidak pungkiri, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan dengan kita menghimbau mereka di rumah saja. Oleh karena itu, salah satu yang memang harus dilakukan adalah jaring pengaman sosial, termasuk kemudian ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan, alhamdulillah sejauh ini, karena memang sebagian kawasan timur ini kan stok pangan relatif tersedia. Kami sudah berkoordinasi dengan Bulog, alhamdulillah untuk kebutuhan beras ini 6 bulan ke depan masih stabil, bisa dipenuhi. Tapi mungkin bagi masyarakat kita, kan tentu kalaupun ada bahan pokoknya, yang jadi problem itu daya beli. Nah, makanya dibutuhkan segera untuk realisasi BLT, bantuan BST tadi itu ya, bantuan sosial tunai yang diprogramkan lewat Kementerian Sosial. Cuman yang perlu kami curhatkan ke kepala staf Pak Iksan, Pak Iksan, bahwa kami sudah mengajukan data sebanyak 21.000 ke Kementerian Sosial, tapi yang baru tersahuti atau data yang bahkan kami terima terkonfirmasi hanya akan dapat bantuan 10.515 KK. Ini kan berarti hanya setengah dari masyarakat kami yang membutuhkan yang dibantu. Sementara kapasitas kami di daerah, jadi mungkin yang perlu kami sampaikan sekedar saran, kalau dibolehkan mungkin diberi kewenangan kepada daerah. Kan ini yang saya dengar BLT-nya itu atau BST-nya itu sebesar 600.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Kalau boleh, kan begini kondisinya, di masyarakat ini sebenarnya mereka siap menderita yang penting bareng-bareng. Ya kan ini yang kemudian terjadi psikologi kita di masyarakat. Yang repot itu kalau kemudian sebagian mendapat, sebagian tidak. Nanti akan menimbulkan kecemburuan dan kalau kecemburuan ini tidak terkelola dengan baik, ini bisa memicu keresahan sosial. Pening ya, kepala daerah bisa pening ya Pak ya. Jadi kalau menderita bareng, orang siap. Tapi kemudian ada yang sebagian menderita, sebagian kemudian mendapat bantuan, ini yang bisa memicu. Oleh karena itu kalau boleh kami menyarankan, bisa enggak misalnya kewenangan daerah, daerah diberi kewenangan, misalnya tadi yang 600.000 per KK, kita pecah menjadi 300.000 per KK, 3 bulan, untuk 21.000 daripada hanya 10.000 yang mendapat. Ini mungkin sedikit curhat kami ke staf Wapres, kira-kira bisa enggak begitu daerah diberi kewenangan, karena kondisi di daerah yang tahu kami, pemerintah daerah. Karena khawatir juga kalau kami mengambil kebijakan nanti justru bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Inilah kondisi-kondisi daerah yang kita rasakan gitu. Oke, baik. Pak Zulkarnain, yang selalu menarik adalah kalau kita bicara Sulawesi Tenggara, Kendari, area ini adalah mengenai keberadaan tenaga kerja asing. Meskipun kota Kendari hanya sebagai titik transit begitu kan. Nah, ini sebenarnya pemerintah kota ketegasannya seperti apa menyangkut kedatangan atau keberadaan TKA asing ini? Jadi saya perlu sampaikan bahwa sebelum COVID ini mewabah, memang pemandangan lalu lintas tenaga kerja asing di Kota Kendari itu bukan hal yang aneh gitu ya. Setiap hari kita bahkan kalau kita menempuh penerbangan dari Jakarta ke Kendari itu bisa setengah dari penumpang pesawat itu tenaga kerja asing.
Itu sudah pemandangan wajar yang kita saksikan di wilayah kami. Tetapi terkait dengan penanganan COVID ini, perlu kami sampaikan bahwa yang harus kita jaga adalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ya, karena kalau kita bisa menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka saya kira kepatuhan, ya, kemudian kedisiplinan masyarakat insya Allah bisa terwujud kalau mereka ada kepercayaan terhadap pemerintah. Nah, ini yang harus kita jaga. Terkait dengan kehadiran tenaga kerja asing sebanyak 500 yang kabarnya akan masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara, walaupun bukan di Kota Kendari, mungkin kami sudah mendapat penjelasan juga dari beberapa pihak termasuk imigrasi, Kemenkumham, dan seterusnya, bahwa penjelasannya ini secara administrasi sudah clear. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, sudah dilakukan isolasi, karantina, dan seterusnya. Benar mungkin secara administrasi ini memenuhi, tetapi yang harus kita pahami ada kondisi psikologis masyarakat yang saat ini mereka merasa tidak adil. Kenapa? Mereka disuruh bertahan di rumah, tidak kemana-mana, tidak boleh mudik. Ya, tidak boleh mudik. Bahkan warga kita yang warga Kota Kendari yang ada di luar daerah di Jakarta, di Makassar, kita larang pulang ke kampung, tetapi justru malah TKA-nya yang datang, yang mohon maaf dalam tanda petik, dalam benak masyarakat bahwa virus ini berasal dari Cina. Sementara TKA yang masuk ini kan Cina. Walaupun lagi-lagi secara administrasi dan pemeriksaan kesehatannya mungkin dinyatakan steril, bersih, dan tapi kan ini yang harus kita jawab, keresahan masyarakat. Jadi saya kira mohon pemerintah pusat membantu kami di daerah supaya tidak ada benturan di daerah. Kami sudah berupaya untuk menenangkan masyarakat. Pak Wali bisa apa? Pak Wali bisa apa dengan kewenangannya? Kalau saya seperti saya sampaikan tadi, dengan kewenangan saya menutup wilayah saya. Gerbang kita tutup dengan tegas, tidak ada masuk TKA. Itu jelas, silakan mereka kalau mau masuk lewat daerah lain atau kemudian yang penting kan tanggung jawab saya adalah menjaga seluruh masyarakat Kota Kendari. Sudah dilakukan itu Pak Wali? Kan belum datang TKA-nya. Ya, jadi apalagi kemudian Pak Jadi nunggu datang dulu. Ya, jadi kita saya kira semua sudah menghimbau untuk dilakukan sudah menolak. Ketua DPR provinsi juga sudah menyatakan sikap. Maksud saya Pak Wali sebagai kepala daerah sudah mengeluarkan misalnya surat atau ketentuan bahwa akan menutup gitu. Iya, jadi kalau terkait dengan menutup ini sudah kita lakukan, Pak. Kan saya sudah sampaikan, yang boleh melintas hanya yang pakai ID. TKA-nya kan berarti tidak pakai ID, berarti tidak boleh melintas. Clear. Oke, baik. Nah, jadi kalau terkait ini jelas instruksinya. Jadi nanti di perbatasan bagi yang tidak punya ID nanti tidak akan bisa masuk dan melintas ke Kota Kendari. Oke, kalau misalnya ada intervensi dari atas, bagaimana? Kita tegas. Saya didukung masyarakat Kota Kendari, jadi kita lakukan perlindungan. Kita kan sudah sepakat bahwa melindungi masyarakat adalah undang-undang tertinggi, aturan tertinggi. Sehingga saya kira kita patuhi itu. Oke, baik. Pak Zulkarnain, terima kasih sudah menyampaikan kondisi di Kendari sekaligus curcol tadi ya. Sebelum saya ke Pak Iksan kembali, saya mau ke Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor ya. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain tadi. Ini mengenai data BLT atau Bansos itu, Kabupaten Bogor mengalami hal yang sama nggak terkait masalah data dan kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat? Ya, sepertinya sama saja ya. Ini sudah jadi masalah seluruh kabupaten kota dan nasional semuanya. Bahkan ya kekacauan data ini juga menimbulkan reaksi dari para kepala desa. Oh, Ibu Ade Yasin menyebut ini sebagai kekacauan ya? Ya, betul. Karena memang tadinya ada beberapa yang direct gitu ya. Misalkan bantuan gubernur. Ini kan datanya juga mereka sudah punya ya awalnya dari TKSK. Lalu setelah ada ketidaksinkronan baru ke Dinsos untuk diperbaiki, diverifikasi begitu kan. Dan dari pusat juga datanya kan sudah lama, ada yang sudah meninggal, ada yang juga sudah tidak layak lagi untuk dapat bantuan, artinya sudah menjadi dia sudah mapan. Lalu ada juga yang istilah kami misbar ya, miskin baru. Itu contoh ada sebelum kejadian ini kan di Bogor ada bencana dari mulai Januari dari Januari itu otomatis banyak orang miskin baru. Dan ada istilah baru juga sekarang ini jamilah, jatuh miskin lagi gitu ya. Karena di PHK ya kan, di PHK lalu kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, yang tadinya sudah mapan akhirnya
menjadi tidak punya. Nah ini yang barangkali yang perlu diverifikasi terus ya. Oke. Kembali, ya. Ibu Ade, kalau melihat kondisi hari ini yang Ibu sebut sebagai kekacauan data itu, kira-kira kapan bisa dieksekusi bansos ini? Oh sudah, kalau di kami sudah. Artinya sambil jalan, jadi tidak harus data itu selesai semua. Tapi yang sudah beres kita salurkan, Jadi Kabupaten Bogor juga sudah menyalurkan bantuan untuk 200.000 keluarga miskin yang datanya sudah valid dan kita secara berkala kita berikan bantuan itu dan kami bekerja sama dengan TNI, Polri dan Angkatan Udara menyalurkan. Ada persoalan nggak Ibu Ade di lapangan? Misalnya masyarakat ngerasa, oh kok ini dapat, saya enggak, daerah ini dapat, daerah ini enggak gitu. Ya, pasti ada yang protes yang belum paham karena kan kita juga dengan kekuatan armada yang ini 3 angkatan dikerahkan, tidak mungkin dalam 1 hari 2 hari itu selesai semua, pasti berminggu-minggu ya. Karena luas, kita paling luas ada 435 desa dan kelurahan, otomatis ini butuh waktu. Jadi kita berikan pemahaman saja kepada mereka bahwa pasti akan dapat yang memang benar-benar harus dapat gitu. Kadang-kadang kan sekarang ini middle class juga karena merasa terdampak juga ikut-ikutan pengen bansos gitu, padahal bansos ini untuk mereka yang betul-betul membutuhkan begitu. Ya, baik. Hatur nuhun Ibu Ade, nanti kita lanjut lagi ya. Baik, sekarang saya ke Pak Iksan nih. Pak Iksan, gimana Pak? Pening nggak Pak dengar kepala daerah tadi Pak? Iya, jadi saya kira soal data ini memang dari mulai zaman Jamrut sampai zaman Corona ini ya, belum kelar-kelar kan. Jadi saya kira menjadi kewajiban kita semua tentu mengupdate data terakhir. Apa yang disampaikan oleh Bu Ade, Bu Bupati, saya kira bagus ya. Jadi itu data harus diupdate terus dan disampaikan juga setiap saat ke menteri terkait. Sehingga kami sebagai pembantu Pak Wapres ya di staf khusus itu bisa melakukan evaluasi monitoring terus sampai dengan persoalan data ini bisa betul-betul clear. Jadi penerima bantuan adalah by name, by address, by phone, kalau perlu by track, ya kan, di foto. Nah, sehingga pastikan bahwa yang terima bantuan adalah benar-benar yang harusnya menerima ya. Jadi bukan apa tadi ada Jamila ya. Ada Misbar. Ada Misbar. Ya. Dan saya kira itu menjadi kewajiban juga para pemangku wilayah, Pak Bupati, Ibu Bupati ya, Pak Gubernur di daerah. Dan tentu kalau data ini memang tidak akurat, segera disampaikan update-nya, sehingga kalau sampai disampaikan update terus masih juga terjadi kekeliruan data, tentu kan kita bisa tahu di mana persoalannya. Karena yang digulirkan ini, Bung Margi, bukan kecil ini ya. Pemerintah pusat menganggarkan 400,5 triliun, 405,1 triliun untuk belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan program lainnya. Ini untuk dalam rangka COVID. Nah, saya kira ini kan harus diamankan bagaimana dana yang begitu besar digelontorkan dan itu tujuannya adalah untuk menyayangi semua warga negara kita yang terinfeksi COVID. Tetapi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain ya, Bang Nixon di Bupati di Aput ya, Bu Ade, dan saya juga mendengar dari berbagai kelurahan bahkan, karena kita fungsinya MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Nah, ini bagaimana kok bisa terjadi data yang tidak mixer dengan yang sesungguhnya. Nah, ini saya kira perlunya terus berkomunikasi ya antara kami dengan para pemangku wilayah. Pak Iksan, punten Pak Iksan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Zulkarnain ya di Kendari, ya memang sih tentu ada celah penyimpangan. Tapi kalau dengan alasan agar distribusi lebih merata, boleh nggak diberikan diskresi kepala daerah ini dalam penyaluran bansos? Ya, itu menyangkut kebijakan pusat ya, Bapak Presiden. Tentu nanti ini kan karena evaluasi, kami juga akan sampaikan segera ke Pak Wapres ya, dan Pak Wapres pasti akan berbincang masalah ini, karena saya kira untuk Kendari misalnya kan sangat jauh ya. Jadi kalau misalnya ada separuh yang saya catat ini bantuan yang diterima dari pusat 21.000 misalnya harus baru 10.000. Nah, saya kira bisa saja
diberikan sepanjang memang akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, dan saya kira itu juga memudahkan kementerian untuk bisa melaksanakan. Baik. Tetapi juga satu hal, jangan sampai Pak Bupati, Pak Ibu Bupati di daerah harus menunggu-nunggu saja bantuan dari pemerintah pusat, kan punya belanja daerah juga, saya kira bisa dimanfaatkan dulu, ya, yang selama ini idle banyak yang belum dimanfaatkan, tentu dalam rangka bagaimana mencegah warganya yang terinfeksi COVID dan agar tadi menambah imunitas kita dengan berbagai semangat dan berbagai mungkin pemberian treatment tertentu sehingga warga negara bisa warga masyarakat bisa enjoy ya dalam menghadapi pandemi ini di saat Ramadan ini gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Nah, sekarang saya ingin sapa dulu pendengar Trijaya, ini sudah banyak banget Pak yang masuk Pak ya. Mudah-mudahan terwakili. Saya ingin sapa dulu ada Pak Hasbi Akbar di Tangerang. Yang perlu diwaspadai adalah puncak kejenuhan warga, terutama saat Idul Fitri nanti. Mungkin banyak di antara mereka yang mau silaturahmi atau wisata juga ya. Ada Pak Daniel Harap di Medan. Pak Iksan, harus ada instruksi tegas dari Wapres dan MUI agar ibadah di rumah dulu, jangan salahin kepala daerah terus. Ada Pak Givani Arjo di Surabaya. Buat wilayah lain seperti Kebumen, Taput, apa perlu PSBB? Antisipasinya apa kalau Alkes saja masih kesulitan? Ada Pak Doni Gufran di Semarang. Saya berharap semua kepala daerah sampaikan keluhan soal COVID ini langsung ke Pak Iksan supaya segera ditindaklanjuti dan dievaluasi. Terima kasih. Ada Pak Devan Michael di Jakarta. Saya sudah kangen banget sama suasana Bogor dan wisatanya. Bu Bupati, kapan tempat wisata ini ditutup katanya? Oke, baik. Ada Pak Mirza di Tangsel. Segera distribusi alat rapid test dan sejenisnya agar semua bisa terdeteksi. Kemudian ada Pak Hendra Habibi di Medan. Saya ingin tahu apakah kepala daerah memberikan insentif bagi tenaga medis. Ada Pak Zul Hadis di Bandung. Kangen Bandung, kulinernya dasar. Semoga COVID segera berakhir. Kemudian ada Pak Bintang di Pontianak. Bagaimana menghalau pemudik di wilayah Bogor, Bandung, Kebumen, dan lainnya. Ada Pak Charles di Bogor. Semoga wujud nyata Mas Arief, Wakil Bupati Kebumen, juga diikuti oleh yang lain, menyumbangkan gajinya setahun untuk penanganan COVID-19. Kemudian ada Pak Darwis Daniel di Jakarta. Saya berharap Wali Kota Kendari tegas terhadap TKA asal Cina. Kemudian ada Pak Nurman di Jakarta. Saya warga perantau dari Kendari. Pak Wali, saya dukung terus untuk menolak TKA. Jangan takut sama... Ada Pak Gibran di Jambi. Semua masih mikir kepentingan investasi. Nyawa yang utama, semoga kepala daerah bijak sikapi pandemi COVID. Ada Pak Ferdiansa di Jakarta. Pak Iksan berani nggak ngingetin Pak Luhut soal TKA asal Cina? Jangan investasi mulu yang dipikirin. Ada Pak Medri di Bandung. Semoga semua dapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Terima kasih. Kemudian saya juga ingin sapa ini pendengar kami yang kasih tanggapan di YouTube-nya Trijaya FM ya, karena kita live di YouTube Trijaya. Ada Pak Dedi Haryadi Sahrul, mantap katanya. Ada Pak Asep Sapat, penyimak. Kemudian ada Pak Jo Harlan Simanjuntak. Bravo, Pak Bupati Taput, Pak Nixon Nababan. Wah, ini warganya nih, Pak Nixon ya. Kemudian ada Pak Krisnullah Lombok, tetap nyimak, salam dari Lombok. Kemudian ada Pak Irwan Leo. Mantap, Pak Wali Kota Kendari. Ada Pak Ibu ini ya, Ibu Dona Sitomeang. Mantap Trijaya, terima kasih. Ada Pak Yanti Sitomeang, bravo, Taput, mantap. Ada Pak Yusri Abdullah. Kemudian saya ingin sapa juga, ini ada pendengar kami, Pak Dani Permana. Semoga makin kompak dan selalu mengalami warganya yang dinamis. Ada juga, ini ada Pak Rustam Napitipulu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, tentu dengan konsistensi masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Bravo, Bupati Tapanuli Utara. Wah, ini banyak penggemar ini Pak Nixon ya. Oke, Pak Nixon tanggapi dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Margi. Tadi soal bansos itu ya. Kemarin kita memang sudah ada telekonferensi dengan pemerintah atasan, Kemenkyu, Kemendagri, Kemendes, Kemensos, bahwa sebenarnya data-data yang kita dimintakan ke kita, para kepala daerah itu segera dikirimkan. Barangkali data-data yang terkirim ke sana mungkin saja masih terupdate semua. Jadi saya pikir mohon sabar aja. Kita Tapan Utara, kita update terus ya.
Nah, namun demikian dari arahan-arahan pemerintah pusat itu sebenarnya untuk kita pemerintah daerah untuk melakukan refocusing, realokasi, rasionalisasi, sebenarnya tugasnya itu. Jadi mana yang tidak di-cover oleh Kemensos, itulah yang di-cover oleh APBD. Nah, bisa mana yang tidak di-cover oleh Kemensos, itulah di-cover oleh dana desa. Sebenarnya persoalan ini harus saling tolong-menolong lah, saling koordinasi. Nah, saya di Tapal Utara begitu, Pak Margi dan rekan-rekan para kepala daerah, Pak Iksan. Kita di Tapal Utara begitu, Pak. Jadi data kita kirim ke Kemensos terus. Kemudian yang kedua, kita petakan sekarang mana yang bisa kita dari APBD. Contoh misalnya kan ada warga di Tapal Utara ini, dia tinggal di sini, tapi KTP-nya bukan Taput, gitu ya, bukan Tapal Utara. Kemudian ada lagi yang kita lihat di sini mahasiswa yang dia tidak mudik, dia tidak pulang, Pak. Nah, ini harus juga kita dari APBD. Nah, sekarang mana di desa yang tidak tercover ini, jadi kemarin data dari Kemensos itu sudah keluar kita sekian puluh ribu, ini kita share ke kepala desa, kita share ke lurah untuk sekarang segera mereka update nih. Nah, di luar nama-nama itulah tugas nanti dana desa dan APBD kita. Sebenarnya tinggal percepatan dari kita sendiri sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Nixon. Saya ke Kang Yana nih. Kang Yana mengenai bansos, kan kemarin rame nih di Jawa Barat ya, kepala desa, perangkat desa komplain soal masalah data dan distribusi. Kalau di Bandung Raya bagaimana perkembangan bansosnya? Apakah dalam waktu dekat ini bisa dieksekusi semua? Karena sebentar lagi mau lebaran nih, kurang lebih 3 mingguan ya. Dan masyarakat juga mungkin sudah terlalu jenuh juga dengan situasi ini. Khusus di Kota Bandung, alhamdulillah pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran kurang lebih 460 miliar untuk COVID-19 ini. Sekitar 370 miliar itu untuk jaring pengaman sosial. Sisanya 90 miliar itu untuk bantuan penanganan kesehatan. Dan kami memang betul-betul soal data ini jadi hal yang sangat penting. Karena memang kalau kita baca, ada beberapa daerah lain ini semua sumbernya adalah masalah data. Sehingga kami betul-betul bekerja sama untuk bantuan yang khusus dari pemerintah kota ya. Itu kami betul-betul memberikan data versi kami, diserahkan ke kewilayahan, kemudian ke RT RW, divalidasi di mereka, balik lagi ke kita. Sehingga mudah-mudahan tepat sasaran. Karena begini, di situasi pandemi COVID ini kan mungkin saja 2 hari, sampai 2 hari ke depan saya masih tahan. Tapi hari ketiga itu kan mungkin saja saya jadi nggak tahan. Dan ini mungkin bisa terjadi di banyak orang. Sehingga tadi sumber data dari RT RW yang lebih paham warganya, mudah-mudahan itu membuat lebih tepat sasaran lah, insya Allah. Oke, kira-kira kalau di Bandung kapan seluruhnya bisa dieksekusi, Kang Yana? Kemarin itu mungkin minggu lalu sebagian yang dari Bandung sih sudah diberikan kerjasama dengan PT Pos. Oke, baik. Kalau Mas Arief di Kebumen ini kira-kira butuh waktu berapa lama agar distribusi benar-benar merata sehingga tidak ada masyarakat yang kekurangan atau sampai nggak makan begitu karena kondisi wabah ini? Di off dulu mic-nya, Mas Arief. Mohon maaf. Oke, lanjut. CPS ini kan turunnya dari pusat, kami tinggal memantau agar turunnya ini betul-betul tepat ke masyarakat. Kemarin kita pantau untuk PST sebagian sudah masuk ke rekening masyarakat, yang belum nanti insya Allah akan memasuki di pos dan kilo. Jadi kita akan memantau. Ya. Nah yang kurang-kurang tadi ini, yang belum mendapatkan bantuan kita akan cover dengan bantuan lain seperti dari provinsi dan kabupaten dan desa. Oke, baik, terima kasih. Ibu Ade Yasin, tadi ada pertanyaan. Ini banyak juga nih masyarakat yang kangen mau kuliner lagi atau mau wisata lagi, karena kan banyak daerah wisata ya. Kira-kira nih kalau menurut Ibu Ade Yasin sebagai Kepala Daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pandemi ini akan berakhir kapan dan benar-benar kehidupan akan mulai normal kira-kira kapan? Juni, Juli?
Ya kalau menurut informasi pusat sih antara Juni dan Juli, tapi saya juga belum bisa memastikan. Tapi kalau lihat di lapangan ini kan kurvanya terus naik. Jadi satu hari tidak ada yang tidak ada korban positif gitu. Pasti setiap hari ada. Angkanya bertambah terus. Jadi saya juga belum bisa menjamin apakah kehidupan normal ini di bulan Juni atau Juli. Tapi yang jelas ketika pariwisata akan dibuka, sudah dipastikan bahwa virus COVID-19 ini sudah bebas, sudah tidak ada lagi beredar gitu di masyarakat. Kan khawatir karena rata-rata kan tempat wisata itu tempat berkumpulnya orang. Berkerumun. Terjadi lagi sehingga menambah lama proses penyembuhan atau proses menghilangkan semua kemungkinan transmisi untuk penyebaran itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ade Yasin. Pak Iksan, tadi ada pertanyaan nih untuk Pak Iksan agar Pak Iksan atau kantor Wakil Presiden mengingatkan soal TKA asing ini. Ya, itu memang menjadi perhatian semua masyarakat ya. Yang banyak juga yang memasalahkan warga kita sangat dibatasi dengan PSBB, tapi warga asing masuk, kan begitu? Ya. Dengan pertimbangan ekonomi, tapi saya kira tadi penjelasan dari Pak Zul, Wali Kota Kendari kan menyampaikan bahwa belum masuk. Ya mudah-mudahan itu dari bagian dari ikhtiar bahwa memang sebenarnya kita juga sedang mencegah bagaimana tidak masuk, kan begitu. Karena dulu kan didahului dengan kontrak-kontrak yang sudah harus dilakukan pekerjaannya. Tetapi dengan berbagai macam keadaan yang berubah, saya kira ya bisa dimaklumi juga kalau usulan dari Pak Wali Kota ini saya kira sangat logis ya. Ya harusnya ditutup saja sudah. Tapi mudah-mudahan nanti ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan. Ini sebenarnya kita masih mau ngobrol lama lagi karena banyak masalah yang mungkin belum sempat kita bincangkan. Tapi waktu terbatas karena sebentar lagi akan memasuki waktu sholat zuhur ya. Dan kita harus akhiri polemik. Saya ingin singkat saja masing-masing dari narasumber kami. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait tema kita PSBB, mudik dan bansos dan juga apa harapannya untuk pandemi ini. Kita mulai dari yang jauh dulu ya. Pak Nixon, singkat saja. Silakan Pak Nixon. Terima kasih Pak Margi. Terima kasih Trijaya FM, Pak Iksan, mohon tadi permintaan kami Pak disampaikan. Mas Haki taruh tunggu. Baik, Bupati. Pak Wali Kota Wawak, Pak Yana. Pak Yana, saya titip warga Tapanuli Utara Pak. Sedap, masih. Ya benar-benar. Pak Arif juga, Pak Wali Kota Kendari dan tadi. Ibu Ade di Bogor banyak nih warga Taput nih. Yang kuliah di IPB sama di mungkin apa itu namanya itu yang koperasi di Bogor itu Bu, minta tolong dibantu warga kami Tapanuli Bu, kalau tidak dapat sembako tolong Ibu kasih dari gajinya Bu. Ya. Oke, baik. Pandemi ini cepat berlalu. Amin, amin. Terima kasih Pak Nixon ya. Oke, kita ke Jawa lagi. Mas Arief, monggo, Wakil Bupati Kebumen. Oke, tentunya kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Yang pertama adalah kesiapan anggaran kebencanaan untuk kedepannya tentunya harus lebih baik. Kemudian pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat, sehingga masyarakat dalam keadaan seperti ini juga tetap terlayani dengan cukup baik. Yang ketiga, yang paling penting adalah gotong royong, kebersamaan bahwa pemerintah dan masyarakat tentunya bisa bersama mengatasi semua permasalahan ini bisa berjalan dengan maksimal ketika ada gotong royong dan kebersamaan. Yang terakhir kepada staf khusus Pak Wakil Presiden bahwa DTKS ini kedepannya perlu betul-betul dilakukan verbal, itu saja. Oke, baik. Matur suwun nggih Pak Mas Arief. Lanjut ke Wali Kota Kendari Pak Zulkarnain Kadir, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sekali lagi saya mau mengapresiasi Trijaya FM yang sudah memfasilitasi kami jauh-jauh di Sulawesi untuk mengutarakan. Kalau masih boleh sedikit saja kami ingin menyampaikan bahwa ke staf Pak Wapres bahwa kalau boleh daerah diberi diberi kewenangan untuk melakukan tes swab secara mandiri.
Karena ini saya kira menjadi penting, kita bisa memastikan atau memprediksi kapan wabah ini berakhir kalau seluruh potensi warga kita yang tertular itu bisa kita tes. Karena dengan cara itulah kita bisa memastikan, bisa memprediksi kapasitas dan kemampuan kita menangani COVID ini di daerah. Saya kira itu. Kemudian mohon maaf tadi saya sekedar mengklarifikasi bahwa kita tidak hanya harap dari pemerintah pusat, di daerah juga melakukan sudah banyak per hari menelurkan 1.000 gratis pada dari. Jadi bukan tanpa aktivitas atau tanpa kebijakan di daerah, hanya karena kesempatannya terbatas, makanya tadi saya menyampaikan khusus untuk yang diharapkan dari pemerintah pusat. Tapi di daerah kami, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sudah bekerja keras untuk memastikan bahwa warga tetap bisa makan walaupun membatasi aktivitas di rumah. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Zulkarnain. Lanjut Kang Yana, Wakil Wali Kota Bandung, mangga. Jadi untuk seluruh masyarakat, kami harap ikuti semua aturan dari pemerintah soal larangan mudik, soal PSBB, dan hal-hal lain. Karena semata-mata ini semua untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID. Karena kalau ini dilakukan secara bersama-sama dan serempak, insya Allah pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Insya Allah. Terima kasih. Atur nuhun. Lanjut Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor, Jawa Barat. Mangga Ibu. Kita sudah menghadapi COVID ini dari bulan Maret ya sampai masuk ke Mei. Jadi ada ketidakpastian juga kapan wabah ini akan berakhir. Jadi ada yang bilang Juli atau ada juga yang paling buruk adalah Desember. Sehingga dalam ketidakpastian ini masyarakat juga sudah mulai jenuh dengan WFH dengan sekolah di rumah atau daring yang tidak jelas kapan berhentinya atau kapan selesainya. Sehingga kami perlu strategi nasional dari pemerintah pusat untuk bagaimana cara menangkal COVID ini bersama-sama. Karena daerah sekarang ini daerah jalan sendiri-sendiri. Jadi kita ini seperti berjalan di dalam kegelapan begitu. Ini harus bagaimana ini sehingga ketika berjalan sendiri-sendiri akhirnya penanganan ini juga tidak berjalan secara terintegrasi, ya, tidak berjalan secara serentak bahwa ini selesai dalam sekian bulan ini selesai begitu. Jadi kami tunggu sekali itu strategi nasional yang memang jadi pedoman buat kami. Oke, jadi Bupati aja mumet ya gimana warganya ya Bu Ade ya. Baik. Resiko. Oke, atur nuhun. Terakhir, Pak Iksan Abdullah, Staf Khusus Wakil Presiden. Silakan Pak Iksan. Ya, saya kira kita harus bersama-sama memerangi dan membatasi pergerakan COVID ini. Itu adalah salah satu jawaban bagaimana kapan era pandemi COVID ini berakhir. Dan tentu juga dengan cara menegakkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya PP nomor 21 tahun 2020, ya kan. Nah, juga bagi daerah-daerah yang telah diizinkan untuk menerapkan PSBB itu harus juga ditegakkan bagaimana bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, itu saya kira bagian dari ikhtiar karena kalau kita optimis ya, Bu Ade, jangan pesimis. Insya Allah cepat lambatnya COVID ini bergantung kepada kita. Kalau kita sendiri optimis, kita bisa menenangkan jiwa kita, keluarga kita, tentu corona juga akan berakhir. Dan kelihatannya kalau kita lihat dari sisi langit dan sebagainya, ini kan sudah mulai bersih. Siap. Ya, sudah mulai rapi, sudah mulai tertata dengan baik. Nah, ini tanda-tanda berakhirnya tugas COVID. Saya kira itu ambil hikmahnya. Kita belajar dari mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Tapi mungkin tadi pesan dari Bu Ade itu tadi mungkin jangan kebanyakan big boss ya. Komandannya harus satu, kira-kira begitu Pak Ade ya. Bu Ade ya. Baik, Pak Iksan terima kasih, Staf Khusus Wakil Presiden. Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor Jawa Barat, hatur nuhun pisan Ibu sudah meluangkan waktu. Kemudian Kang Yana Mulyana, Wakil Wali Kota Bandung, hatur nuhun pisan Kang Yana. Kemudian Mas Arif Sugianto, Wakil Bupati Kebumen Jawa Tengah, matur suwun sangat Mas Arif. Kemudian Zulkarnain Kadir, Pak Zulkarnain, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih banyak Pak.
mantap dari Kendari, dan juga Pak Nixon Nababan, Bupati Tapanuli Utara. Bravo nih, banyak warganya mendengarkan ya Pak Nixon ya. Baik, sekali lagi terima kasih semua. Semoga ada manfaatnya perbincangan kita, dan kita berharap bersama pandemi ini akan segera berlalu dan kehidupan normal bisa kita kembali lalui. Baik, selamat siang. Assalamualaikum Pak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Trijaya, polemik Trijaya spesial COVID-19 dengan tema PSBB, Mudik dan Bansos untuk edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2020. Dan atas nama tim yang bertugas ada produser acara Jaka Lana, dibantu tim teknik ada Mas Ari, kemudian ada Om Kumkum, ada Firia Ramdi, ada Om Ocit, ada Din Benitez juga. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.